Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 1804369. Di sini saya ingin melengkapi tugas 10 sistem informasi manajemen mengenai Customer Relationship Management. Ya, langsung saja. How do customer relationship management system help organization achieve customer intimacy? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya manajemen hubungan pelanggan atau yang kita sebut dengan CRM itu merupakan sistem yang mengintegrasikan dan mengotomisasi pelanggan dalam proses penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang dimana itu setiap perusahaan itu dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka tuh berinteraksi dengan pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan untuk mereka sebagai penunjang dalam menjual produknya dan layanan baru. Serta biasanya sistem ini juga mengidentifikasikan apakah pelanggan yang dijadikan sasaran itu profitable atau non-profitable gitu. Ya. Question selanjutnya, what is the relationship between data consolidation and CRM system? Di sini kita bisa lihat bahwasannya jika ditanya tentang what is relationship between data consolidation and CRM? Jadi data consolidation and CRM system ini saya jelaskan bahwasannya untuk sistem CRM sendiri itu lebih kepada memeriksa pelanggan dari perspektif tiga sisi. Yang dimana sistem ini juga menggunakan satu set aplikasi yang terintegrasi untuk menangani semua aspek dari hubungan pelanggan, termasuk pelayanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Dan untuk paket software manajemen sendiri itu dia berhubungan dengan pelanggan utama yang menyediakan kemampuan untuk kedua CRM operasional dan CRM analitis CRM. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya jadi kedua CRM tersebut tentunya angka yang menunjukkan pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa perusahaan itu termasuk modul untuk mengelola hubungan dengan mitra menjual atau partner relationship management, dan untuk employer relationship management atau yang disebut dengan ERM. Selanjutnya, differentiate between customer facing CRM application and customer touching CRM application. Untuk pengaplikasiannya, emang terdapat perbedaan antara CRM touching dan antara CRM dan touching. Di sini kita lihat bahwasannya adalah bahwa aplikasi CRM yang dihadapi pelanggan adalah area di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan, menjadikan area ini tuh mencakup pelayanan dan dukungan pelanggan, dan aplikasi yang menyentuh pelanggan itu mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan dan biasanya diperuntukkan untuk membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini juga mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan serta program loyalitas. Selanjutnya, explain how a supply chain approach may be part of a company overall strategy. Di sini kita bisa lihat bahwasannya ada 3 komponen penting yang saya akan jabarkan. Yang pertama, yaitu untuk setiap organisasi yang melihat adanya persaingan itu biasanya akan memberikan target atau menargetkan yang terbaik dari produk dan layanan mereka. Entah itu mengadakan diskon atau mengadakan promo dan lain-lain. Dan poin kedua itu bisa dengan lalu sediakan apa yang diminta pasar. Jadi kita tuh harus tahu apa saja sih yang menjadi permintaan dari pasar tersebut, apa saja yang banyak customer butuhkan di pasar tersebut gitu. Selanjutnya, yang poin terakhir adalah rantai pasokan itu meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan, sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan kecepatan inventaris. Nah, tentunya bisnis itu juga harus terintegrasi erat dengan pemasok, mitra, pengganggu, dan pelanggannya. Dan komponen penting dari ini adalah itu pengguna sistem informasi untuk memfasilitasi perubahan informasi di antara para peserta. Selanjutnya, explain the important role that information system play in supporting a supply chain strategy. Di sini kita bisa lihat bahwasannya peran teknologi informasi memang erat kaitannya dalam SCM atau yang disebut juga dengan
diaplikasikan sebagai untuk mengurangi selisih biaya transaksi antar supply chain partner and biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Jadi peran teknologi informasi dalam SCM itu memang berfungsi untuk mengurangi gitu selisih biaya. Jika ada selisih biaya, itulah letaknya kegunaannya seperti itu. Dan dengan kata lain, gitu, teknologi informasi lebih mempunyai peran dalam mendukung kolaborasi dan koordinasi supply chain melalui pemanfaatan bersama informasi. Ya, selanjutnya, what are the 5 primary activities in a supply chain? Nah, kalau misalnya ditanya tentang primary activities, di sini yang pertama itulah tingkat teratas model ini memang memiliki 5 proses yang berbeda yang dikenal juga sebagai komponen manajemen rantai pasokan, rencana, sumber, pembuatan, pengiriman, dan pengembalian. Jadi ada 5 komponen teratas dalam model ini. Ya, untuk selanjutnya, what is the bullwhip effect and how can it affect a supply chain and profitability? Di sini kita bisa lihat bahwasannya efek bullwhip adalah berupa fenomena yang mewakili ketidakstabilan dan fluktuasi pesanan produk serta pemasok di berbagai tahap rantai pasokan. Jadi singkatnya, permintaan pelanggan yang meningkat atau berkurang secara langsung itu akan berdampak pada inventaris bisnis itu sendiri. Yang dimana bisnis itu sering mencoba untuk meramalkan permintaan, namun serta mengumpulkan apa yang mereka yakini sebagai jumlah bahan mentah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Sehingga saat meningkatkan rantai pasokan dari permintaan konsumen ke pemasok bahan baku, itu variasi seringkali bisa diperkuat dan menyebabkan masalah dengan waktu, biaya, dan inventaris dalam manajemen rantai pasokan tersebut. Jadi akan ada keterlibatan baik itu waktu, biaya, dan inventaris. Selanjutnya, what is the difference between operational CRM and analytical CRM? Jika ditanya dengan differences between operational CRM dan analytical CRM, di sini bisa saya jelaskan bahwasannya untuk perbedaan utamanya antara CRM dan analisis CRM itu, perbedaan utama adalah kalau CRM operasional itu difokuskan pada proses yang dihadapi dengan sebagian besar pelanggan, sedangkan CRM Analytics itu lebih kepada adanya keselarasan dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Dengan itu menjadikan kedua jenis ini berguna dalam berbagai cara. Namun dalam memaksimalkan fitur, CRM juga bergantung pada seberapa cocok perangkat lunak tersebut untuk keberlangsungan organisasi kita beserta kebutuhan secara umum. Di sisi lain, kalau CRM operasional itu memang lebih baik untuk perusahaan yang belum terbiasa dengan CRM. Sebagaimana CRM ini bisa mencakup area dasar yang paling membutuhkan bantuan bisnis. Ini terutama digunakan untuk manajemen kontak perolehan prospek, konversi, prospek, dan organisasi data selama siklus hidup pelanggan berlangsung. Dengan hal itu menjadikan CRM Analytics ini akan lebih sesuai dengan bisnis kita apabila kita tertarik untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi pelanggan. Oleh karena itu, dengan kinerja yang baik, tentunya akan menjadikan timbulnya kemudahan baik itu dalam fungsi back-end, yaitu back-end itu dengan membantu manajemen dalam membuat keputusan berdasarkan data serta memahami keefektifan kampanye pemasaran dan meningkatkan kualitas dukungan pelanggan secara keseluruhan dan merata. Untuk pertanyaan selanjutnya, describe the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Kalau misalkan tanya dengan jelaskan advantage, di sini saya bisa jabarkan bahwasannya sebagaimana untuk bisnis baru atau merek niaga yang ingin memasuki dunia fisik, dalam membuka lokasi fisik atau offline memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan hal itu menjadikan penjualan fisik tradisional itu biasanya akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penjualan online secara keseluruhan. Akan tapi tidak menutup kemungkinan secara umum memang pada umumnya banyak pelanggan yang mengunjungi toko online lebih dulu dibandingkan sebelum mengunjungi lokasi fisik toko, karena seperti yang kita ketahui itu adalah seiring dengan berkembangnya zaman.
Ya, mungkin sekian video webinar singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.